Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aulwin. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan 13 yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Jaka Santos, SHLLM. Pada pertemuan ke-13 ini, Bapak Jaka Santos membahas terkait partai politik yang dikutip dari Perkuliahan Umum Profesor Bejermanan. Partai politik di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda atau zaman kolonial. Sejak awal abad ke-20, misalnya Inis Pastri yang dipimpin oleh tiga serangkaian yang sudah menuntut Indonesia merdeka. Ada juga organisasi yang bukan partai politik tapi sangat berpolitik, misalnya di negeri Belanda Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Sukiman, tapi sangat terkenal ketika dipimpin oleh Bung Hatta. Ada dua hal yang diingatkan. Yang pertama, jika pemimpin diadili tetapi partai politiknya tidak akan dibubarkan oleh Belanda, dan Belanda tidak pernah membubarkan partai politik. Yang kedua itu, di masa Jepang tidak ada partai politik karena dilarang. Lalu pada proklamasi, atas seminggu setelah proklamasi, PPKI membuat beberapa penetapan. Yang pertama itu penetapan berdirinya Komite Nasional. Yang kedua, dibentuknya Penolong Badan Perang. Yang ketiga, dibentuknya Keamanan Rakyat, yaitu ada partai politik yaitu PNI, Partai Nasional Indonesia. Seminggu kemudian ada perubahan lagi pada tanggal 31 Agustus 1945. Lalu pada tanggal 3 November 1945 ada anjuran pembentukan pendidikan partai politik. Karena berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berkaitan dengan maklumat Presiden tanggal 16 Oktober nomor 10 tahun 1945 di Bogor. Yang kedua itu berkaitan dengan maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 tentang pembentukan Kabinet Syahrir. Maka sejak saat itu menjalankan sistem parlementer, kedudukan KNIP sebagai DPD menjadi kuat. Maka dari itu KNIP harus diisi oleh partai politik. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden menjadi pemerintahan yang dipimpin Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen atau KNIP atau DPR sementara. Dilihat dari segi hukum tata negara, dengan perubahan sistem parlementer itu antara tahun 1945 akhir atau 1946 sampai 1948 ada 4 kabinet, yaitu Kabinet Syahrir 1, Kabinet Syahrir 2, Kabinet Syahrir 3, dan Kabinet Amir Syarifuddin. Maka terjadinya stabilitas pemerintahan, sistem parlementer dan sistem partai banyak atau multi partai sistem. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS bubar menjadi negara kesatuan. Ketentuan RIS ini diubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Konstitusi RIS menyatakan serta-merta berlakunya sistem parlementer, maka mengakibatkan stabilitas pemerintah baik sebelum pemilu maupun setelah pemilu, bahwa Undang-Undang 1950 sementara diterapkan oleh Bung Karno pada 17 Agustus 1950 dan pemilu diselenggarakan pada tahun 1955 sampai Dekret Presiden 1999. Terjadinya instabilitas pemerintahan, ada 7 kabinet antara tahun 1950 sampai tahun 1959. Akibat banyaknya partai yang masing-masing mempunyai interest untuk berkuasa, pernah terjadi di Prancis antara 1873 sampai 1940 ada 99 kabinet dalam waktu 70 tahun. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.